Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali di ruang ibadah Gereja Reformasi Indonesia. 1 minggu telah berlalu dan saat ini kita kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita akan melihat video klip pelayanan GRI Mika dan Pama. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan masuk dalam saat teduh secara pribadi. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian.
Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku. Hati kita, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat berkat Tuhan yang terus boleh kami nikmati di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap petugas yang boleh mengambil bagian, boleh mempersembahkan yang terbaik buat hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan datang kepada Tuhan untuk mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita di hadapan Dia.
Selidiki aku ya Tuhan, lihatlah hatiku. Apakah aku sudah sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Biarlah ini menjadi perenungan kita, dan kita akan mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada tersembunyi bagi. Katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Musik mengalunkan pujian ini, dan biarlah kita pribadi lepas pribadi mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepada Dia. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau melihat kedalaman isi hati kami, pribadi lepas pribadi. Inilah pengakuan yang kami akui secara jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami melakukan kesalahan. Kami melanggar perintah Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, baik itu melalui perkataan, perbuatan, penglihatan kami, bahkan pikiran kami yang mendukakan Tuhan, ampuni ya Tuhan. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Jangan membuat kami lari dari-Mu Tuhan. Tapi ketika kami salah, biar kami datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan berita pengampunan dosa dan berita anugerah bagi kita sekalian. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dia Allah yang sungguh baik. Mari masuk gerbangnya bersyukur dengan pujian, bersuka di hadirat-Nya. Mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya.
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian rimlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, mari semua umat pilihan Allah mendengarkan panggilan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita semua umat Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan kita naikkan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersama-sama katakan firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Ku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Cepat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Ku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan Minggu Kudus hari ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan Minggu Kudus hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan lewat puji-pujian yang boleh kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Dan pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Hamba-Mu hanyalah alat di dalam tangan Engkau ya Tuhan. Karena itu apa yang telah dipersiapkannya, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dimanapun mereka berada, yang ada di rumah mengikuti ibadah secara online. Dan juga mungkin ada yang sedang terbaring di rumah sakit. Oh Tuhan, Engkau kiranya menyapa setiap kami semua. Kami memohon belas kasihan Tuhan sekali lagi untuk menuntun kami di dalam perenungan firman yang akan kami renungkan Minggu Kudus ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan memimpin menolong kehidupan kita sepanjang 1 minggu ini. Dan tentu kita sungguh bersyukur jikalau Tuhan begitu mengasihi kita, menyelamatkan kita, memberikan kepada kita anugerah yang limpah, kebenaran firman Allah. Untuk Minggu Kudus hari ini kita melanjutkan dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup berpadanan dengan Injil. Itulah tema yang akan kita renungkan di Minggu Kudus hari ini. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita dalam banyak hal menginginkan sesuatu yang sepadan, bukan? Termasuk ketika orang memilih pasangan hidupnya, dia tentu memikirkan bagaimana pasangan hidup yang sepadan dengan dia. Dan bukan hanya dalam konteks memilih pasangan. Memang sejak Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga berfirman, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Di dalam hal-hal lain juga kita tentu banyak hal yang kita hadapi, yang kita jalani, yang memerlukan kesepadanan. Kalau anak sekolah, maka dia menyelesaikan tingkat studinya di SD, lalu dia melanjutkan ke SMP, jenjang yang lebih tinggi, maka dia harus menyesuaikan, harus menyamakan dirinya dengan lingkungan yang baru, dengan sekolah yang baru, dengan aturan yang baru. Dia tidak boleh membawa aturan yang lama. Tidak boleh membawa aturan yang berbeda. Dia harus masuk ke dalam satu aturan yang baru di mana dia berada. Kalau orang bekerja di kantor, dari satu kantor lalu pindah ke kantor yang lain, juga sama. Ada hal-hal yang baru, ada peraturan-peraturan yang baru, ada kesepadanan. Dia nggak boleh mempertahankan, waduh di tempat saya yang lama saya mesti begini. Lalu saya bawa lagi ke tempat yang baru dengan cara yang sama, tidak. Kesepadanan.
merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Berpadanan di dalam kehidupan sehari-hari juga. Kalau kita bicara tentang kesepadanan atau berpadanan, maka istilah yang dipakai untuk berpadanan adalah istilah yang juga disebut sebagai sesuatu yang layak, yang pantas, yang sesuai dengan, yang selaras, seimbang. Oleh sebab itu ketika bicara tentang kesepadanan, maka bicara tentang bagaimana keselarasan. Keselarasan tanpa ada yang namanya berat sebelah. Kalau dalam istilah timbangan, orang nimbang sesuatu, maka ya, Injil berpadanan dengan kehidupan orang percaya. Garis lurus, rata. Jadi tidak boleh yang satu ringan, yang satu berat. Maka dengan demikian tidak sepadan. Oleh sebab itu istilah sepadan, istilah menyeimbangkan, setara, sebanding, dan juga disebut sebagai sesuatu yang menarik. Itulah sepadan di dalam penggunaan kata berpadanan yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan hidup orang percaya yang harus berpadanan dengan Injil Kristus. Bicara tentang hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, maka Paulus juga membicarakan tentang istilah hidup di dalam bagian ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat yang pertama, di situ dikatakan, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai pada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Istilah hidup dengan hati nurani di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang pertama juga menggunakan kata yang sama yang dipakai oleh Paulus di dalam bacaan kita tadi, di dalam pasal yang pertama surat Filipi ayat yang ke-27. Hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang pendeta didatangi oleh seorang jemaatnya. Seorang jemaatnya memiliki tetangga yang tentu berbeda keyakinan dengan dia. Dia seorang yang tidak percaya kepada Allah. Oleh sebab itu seorang jemaat itu kemudian datang kepada hamba Tuhan tersebut. Lalu dia berkata kepada hamba Tuhan, "Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta punya literatur yang baik, literatur yang pantas, literatur yang sangat berguna untuk saya pakai di dalam memberitakan Injil kepada orang yang saya kenal, kepada tetangga saya?" Maka pendeta tersebut membuka Alkitab, lalu dia menunjukkan dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Apa yang dia tunjukkan di sana? Paulus di sana mencatat tentang kamulah literatur yang baik itu. Kamulah surat yang hidup itu, yang bisa dibaca oleh orang yang kamu kenal, oleh orang yang kamu ingin memberitakan Injil kepadanya. Jadi hidupmu yang bisa dibaca. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya, hidup sebagai orang Kristen yang hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus juga digambarkan layaknya rel kereta, 2 rel yang searah. Ya. Kalau rel kereta, kalau hanya satu kan tidak bisa untuk kereta berjalan. Tetapi juga 2 rel itu memiliki arah yang sama. Jikalau arahnya berbeda, misalnya ada tikungan, ada belokan sedikit, maka rel yang satu pun harus mengikuti yang sama. Oleh sebab itu 2 arah yang sesama, 2 arah yang terus bersamaan sampai kepada satu tujuan, yang membawa kereta sampai kepada satu tujuan. Itulah gambaran kehidupan
kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup berpadanan dengan Injil Kristus, hidup kita dengan Injil layaknya antara rel yang satu dengan rel yang berikutnya, yang betul-betul sejajar, yang betul-betul sama-sama arahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang hidup yang berpadanan, maka Paulus juga di dalam banyak tulisan, paling tidak di dalam beberapa kitabnya, kepada jemaat di Tesalonika misalnya, dia mengatakan bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan panggilan mereka. Bagaimana mereka dipanggil, maka mereka pun harus hidup layaknya panggilan mereka. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Di sana dia mengatakan, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kata lain, maka hidup berpadanan dengan Injil Kristus, maka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam tulisannya kepada jemaat di Kolose, pasal yang pertama ayat yang ke-10, Paulus berbicara juga, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Hidupmu layak di hadapannya. Hidupmu berkenan kepadanya. Hidupmu dalam segala hal. Bukan hanya satu aspek. Bukan hanya bicara tentang perkataan. Bukan hanya bicara tentang tindakan. Bukan hanya bicara tentang pikiran. Bukan hanya bicara tentang bagaimana kelakuan. Tetapi seluruh hidup harus mencerminkan bagaimana Injil itu hidup di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus juga Paulus berbicara pasal yang keempat ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Oleh sebab itu, maka ketika kita memperhatikan apa yang menjadi dasar bagi Paulus untuk mengingatkan kepada orang percaya di Filipi, supaya mereka hidup memiliki kesepadanan dengan Injil. Apa yang menjadi landasan yang bagi Paulus sehingga dia betul-betul mau mengingatkan orang percaya supaya hidup mereka harus berpadanan dengan Injil Kristus. Yang pertama, Paulus mengingatkan kepada mereka karena mereka sudah menerima Injil. Orang percaya di Filipi sudah menerima Injil. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-6, pasal yang pertama, akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Orang percaya di Filipi, mereka sudah menerima Injil melalui pemberitaan Paulus kepada mereka. Mereka menerima Injil. Mulai dari kelompok para perempuan, kalau kita membaca tulisan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, kita mendapatkan di sana bagaimana permulaan jemaat di Filipi mendengar Injil. Lalu baru kemudian ada kepala penjara yang bertobat. Oleh sebab itu mereka sudah menerima Injil. Mereka sudah hidup dalam Injil. Injil sudah mereka dengar. Injil sudah mereka terima. Injil menjadi satu template bagi hidup mereka. Menjadi pattern bagi hidup mereka. Oleh sebab itu Paulus terus mengingatkan mereka supaya mereka hidup berpadanan dengan Injil yang telah mereka terima. Kalau orang masuk ke dalam satu perguruan misalnya dunia persilatan, maka ketika dia masuk dalam perguruan tersebut, dia harus mengikuti bagaimana cara hidup satu perguruan pendidikan silat tersebut. Baik mungkin pakaiannya, cara hidupnya, banyak hal yang harus diikuti.
Dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Oleh sebab itu sebagai orang yang sudah hidup menerima Injil Kristus, Paulus mengatakan, hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Injil menjadi pola. Injil menjadi pembentuk satu kehidupan umat Tuhan secara khusus bagi orang percaya di Filipi dan juga bagi saya dan saudara yang hidup percaya kepada Injil Kristus. Injil atau menerima Injil, Injil di mana mereka hidup dalam anugerah keselamatan. Dengan kata lain bahwa Paulus memerintahkan mereka untuk hidup di dalam satu kesepadanan dengan Injil sebagai satu tanda bahwa mereka hidup telah diselamatkan oleh Injil. Tanda bahwa kamu sudah diselamatkan, maka kamu harus hidup di dalam Injil yang telah menyelamatkan kamu itu. Dengan kata lain, maka hidup berpadanan dengan Injil adalah buah dari keselamatan. Injil tentu mendatangkan berkat. Sangat setuju, betul sekali. Berkat sukacita, damai sejahtera, dan bahkan anugerah keselamatan. Tetapi jangan lupa, Injil yang mendatangkan berkat itu juga Injil yang menuntut tanggung jawab. Injil yang mendatangkan berkat anugerah keselamatan, maka Injil yang sama menuntut tanggung jawab bagi kita yang menerimanya. Bagi kita yang hidup di dalam dia. Baik itu bicara tentang tingkah laku, tentang perkataan, tentang perbuatan dan sebagainya. Maka orang percaya di Filipi, sekalipun mereka sebagai orang yang percaya, orang yang hidup di tengah-tengah kekuasaan Romawi, maka ada raja, ada kaisar yang memimpin mereka. Tetapi pola hidup mereka, cara hidup mereka haruslah menggambarkan bagaimana cara hidup orang yang sudah ditebus oleh Kristus sebagai raja di atas segala raja. Hal yang kedua yang sangat penting untuk kita perhatikan, alasan mengapa Paulus memerintahkan orang percaya di Filipi dan juga kepada kita. Untuk apa? Untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Tentu saja orang di Filipi mereka mengalami atau kondisi hidup yang mereka hadapi adalah hidup di dalam satu penganiayaan. Mereka sedang diperhadapkan dengan satu kesulitan, dengan satu kesukaran. Penganiayaan datang kepada mereka. Ketika Paulus pertama memberitakan Injil di kota Filipi, maka apa yang dialami? Dia ditangkap, dia dipenjarakan bersama dengan Silas. Tentu saja Paulus tidak selamanya di sana. Demikian juga yang dialami oleh orang-orang percaya di Filipi ketika Paulus meninggalkan mereka. Mereka menghadapi berbagai macam kesulitan, penganiayaan, penderitaan. Barangkali penderitaan yang mereka alami datang dari orang-orang Romawi. Karena memang di kota Filipi tinggal orang-orang dari para pensiunan militer Romawi. Oleh sebab itu kota Filipi boleh dikatakan miniatur dari kota Romawi. Ya, sehingga di sana bagaimana pola hidup kepemerintahan betul-betul menggambarkan atau sama dengan apa yang dilakukan di kota Roma. Sehingga orang-orang kemudian melakukan tekanan demi tekanan terhadap orang percaya yang ada di kota Filipi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, situasi gambaran kehidupan yang dialami oleh orang-orang percaya di Filipi menjadi satu dasar bagi Paulus untuk mengingatkan kepada mereka supaya mereka hidup berpadanan dengan Injil Kristus.
Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Seperti apa hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus? Bagaimana hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus? Apakah kita mengatakan hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus ketika kita datang ke gereja? Saya sudah datang ke gereja, saya sudah beribadah, maka hidup saya sudah berpadanan dengan Injil Kristus. Saya sudah berdoa, saya sudah membaca kitab suci, maka dengan demikian hidup saya sudah berpadanan dengan Injil Kristus. Apakah itu sudah cukup? Apakah itu sudah menjadi satu gambaran bahwa hidup kita sudah berpadanan dengan Injil? Tentu saja membaca kitab suci penting, merenungkan kitab suci penting. Beribadah kepada Tuhan tentu penting. Berdoa, persekutuan tentu menjadi sesuatu yang penting. Tetapi apakah itu ukurannya untuk kita mengatakan bahwa hidup saya sudah berpadanan dengan Injil? Atau saya sudah melayani, maka hidup saya sudah berpadanan dengan Injil karena saya sudah melayani. Oleh sebab itu apakah itu? Tentu saja bukan hanya itu. Ya, banyak orang datang ke gereja, banyak orang baca Alkitab, banyak orang berdoa, dan bahkan banyak orang yang melayani. Tetapi sejatinya kalau kita membaca bagian yang sudah kita bahas kembali, bahwa banyak motivasi orang melayani. Sehingga Paulus katakan, tidak apa-apa, motivasi mereka mau jahat, motivasi mereka mau benar, mau salah, bagiku Injil tetap harus diberitakan. Yang penting Injil diberitakan. Maka ketika bicara tentang bagaimana hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, bagaimana hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah hidup itu tidak boleh bergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Untuk berpadanan dengan Injil Kristus, maka kita tidak boleh bergantung pada situasi seperti apa. Saya akan berpadanan dengan Injil Kristus, saya akan hidup seturut dengan kehendak Allah. Kalau Allah memberkati saya dengan berkat yang berkelimpahan, saya akan hidup seturut dengan kehendak Allah dan saya akan hidup menyesuaikan diri dengan firman Allah. Kalau kondisi hidup saya baik-baik saja, kalau kondisi saya sehat-sehat saja, kalau perekonomian saya berkecukupan, kalau pekerjaan saya pekerjaan yang tanpa rintangan, kalau bisnis saya lancar, maka saya akan hidup seturut dengan Injil. Maka hidup saya sepadan dengan Injil. Apakah itu? Saya akan hidup berpadanan dengan Injil. Kalau ada orang yang memperhatikan saya, kalau ada pendeta saya bersama dengan saya, maka saya akan hidup berpadanan dengan Injil. Saya akan hidup taat kepada firman. Saya akan hidup taat kepada Alkitab. Saya akan membaca, merenungkan dan berdoa, beribadah dan melayani. Karena ada pendeta yang bersama dengan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus dengan tegas mengingatkan kepada orang percaya di Filipi supaya mereka tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus, sekalipun dia berkata, kalaupun aku tidak datang, aku mendengar tentang hidupmu yang berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau aku datang, aku bisa melihat, aku bisa menyaksikan bahwa hidupmu sungguh berpadanan dengan Injil Kristus. Dengan kata lain bahwa situasi, kondisi yang ada jangan membuat hidup kita lengah untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus tidak bergantung kepada Paulus ada di antara mereka atau tidak. Paulus tidak selamanya bersama dengan mereka. Paulus ketika itu sedang di penjara di Roma. Karena itu dia mengingatkan mereka, kalau saya diselamatkan saya bisa bertemu, atau kalau saya dibebaskan saya akan bertemu dengan kalian. Tapi kalau tidak, barangkali juga saya akan mati oleh karena hukuman Romawi. Karena itu dia mengatakan, aku hadir atau aku absen di antara kalian, hidup kalian harus tetap berpadanan dengan Injil Kristus. Saya pikir ini menjadi satu perenungan yang sangat penting ya. Kadang kita ada sosok, ada tokoh, ada figur tertentu misalnya. Kita menjadi orang yang begitu taat. Orang yang begitu serius kelihatannya. Orang yang begitu sungguh-sungguh. Tapi ketika tokoh yang kita agungkan, tokoh yang kita kagumi, sosok yang kita harapkan tidak lagi bersama dengan kita, mungkin kita mulai melemah. Mungkin kita mulai berkurang.
Semangat kita mulai pudar. Dan Paulus tidak ingin hal ini terjadi atas jemaat di Filipi. Oleh sebab itu, baik aku hadir maupun aku tidak hadir, hidupmu tetap harus berpadanan dengan Injil Kristus. Dengan kata lain, maka hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah hidup yang nyata, fakta, bukan rekayasa, dapat dibuktikan, dapat disaksikan dengan suatu penglihatan dan bahkan dengan suatu pendengaran. Kalau itu bicara tentang pemberitaan, maka orang bisa mendengar, oh betul, hidupnya memang benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Oh betul, hidup mereka memang bertumbuh. Hidup mereka memang maju dalam kerohanian. Bicara tentang hidup yang berpadanan Injil adalah menjadi gaya hidup, bukan suatu hidup yang settingan. Ya, sekarang kan gampang kita bisa membuat sesuatu dalam bentuk settingan. Ya, kita bisa videokan sesuatu seakan-akan nyata adanya. Kita akan misalnya buat di vlog kita, buat di Instagram, atau buat ngevlog gitu ya, atau di TikTok gitu ya. Itu hidup yang berpadanan Injil adalah hidup yang realita, yang bisa dipertanggungjawabkan. Hidup yang sungguh-sungguh benar adanya. Bukan suatu rekayasa, bukan satu settingan. Itulah gambaran hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Sehingga hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, Paulus katakan, aku hidup dengan hati nurani yang murni, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Penting sekali untuk memahami bagian ini. Supaya hidup kita tidak bergantung pada situasi, pada kondisi yang ada. Kita akan berpadanan dengan Injil, baik ketika sehat maupun ketika sakit. Kita akan tetap hidup berpadanan dengan Injil. Hidup bertanggung jawab sesuai dengan kebenaran firman Allah. Baik ketika kaya maupun ketika miskin. Ketika berkelimpahan maupun ketika berkekurangan. Ketika dalam satu pergumulan yang nyaman atau bukan, bahkan ketika dalam satu pergumulan yang berat sekalipun. Hidup tetap berpegang pada Injil. Berpaut pada Injil. Hal yang kedua, hidup yang berpadanan dengan Injil adalah hidup dalam kesatuan. Itulah yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Apa yang dia katakan, ketika aku datang, aku melihat, ketika aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Di dalam bagian ini sebetulnya yang Paulus mau tekankan kepada mereka, hidup yang berpadanan Injil itu hidup yang bagaimana? Hidup yang seperti apa? Hidup yang berpadanan dengan Injil adalah hidup di dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Orang percaya di Filipi berasal dari berbagai latar belakang. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi, ada perempuan, ada laki-laki, ada yang pembisnis seperti Lydia, tapi juga ada orang-orang lain, ya, yang barangkali juga ada yang pekerja biasa. Mereka punya latar belakang berbeda, cara pandang yang berbeda, pikiran yang berbeda. Oleh sebab itu mereka hidup di dalam satu kesatuan. Kesatuan yang mengikat mereka adalah Injil, iman yang timbul dari berita Injil. Itulah yang mengikat mereka menjadi satu, seorang akan yang lain. Kalau kita membaca tulisan Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44, salah satu tanda kehidupan jemaat mula-mula adalah mereka hidup di dalam kesatuan. Mereka bersatu. Ya. Kenapa? Kesatuan menjadi satu kunci yang penting dalam kehidupan orang percaya. Di dalam pernikahan, orang dipersatukan. Ya, kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44. Cara hidup mula-mula. Jemaat mula-mula. Dan semua orang yang telah menjadi percaya
tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka hidup dalam satu persekutuan yang erat, persekutuan yang teguh, persekutuan yang sangat-sangat harmonis. Sehingga apa? Sinilah gambaran bagaimana hidup dalam berpadanan dengan Injil Kristus. Bersatu, teguh, di dalam satu roh, di dalam sehati, satu jiwa, satu panggilan, satu iman. Mereka hidup karena Allah yang memanggil mereka adalah Allah yang satu. Injil yang mereka terima adalah Injil yang sama. Sehingga mereka hidup di dalam satu kesatuan untuk menghadapi tantangan yang datang kepada mereka. Persoalan, pergumulan yang mereka hadapi. Mereka dituntut untuk menjadi satu. Mereka didorong untuk hidup di dalam kesatuan. Kesatuan, ya, itulah panggilan hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Maka Injil orang memanggil orang dari berbagai tempat untuk hidup dalam satu kesatuan. Sekalipun berbeda. Ada karunia yang berbeda-beda. Ada talenta yang berbeda-beda. Ada yang bisa main musik. Ada yang bisa bernyanyi. Ada yang bisa terima tamu. Ada yang bisa operator untuk sound system. Ada yang menyusun kursi dan sebagainya. Gambaran jemaat yang adalah tubuh Kristus berbeda-beda. Ada yang tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata, ada telinga. Tetapi semua adalah satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Oleh sebab itu Paulus mendorong mereka hidup berpadanan dengan Injil Kristus, berarti mereka hidup bersatu, unity in Christ, satu di dalam Kristus. Supaya apa? Kalau mereka bersatu, dikatakan mereka teguh. Kalau mereka berpisah, bercerai, mereka akan gampang runtuh. Kalau sama-sama bersehati, sejiwa, berjuang untuk melayani Tuhan, maka pelayanan yang besar kalau dikerjakan oleh orang yang memiliki hati yang sama, memiliki panggilan yang sama, memiliki jiwa yang sama, memiliki suatu semangat yang sama, maka pelayanan itu akan dapat dilakukan. Tetapi kalau semua di dalam satu persekutuan, masing-masing ingin mengambil jalannya sendiri, masing-masing ingin mengikuti keegoisannya, bukan menjadi kuat, yang ada menjadi lemah. Ya, sapu lidi kalau hanya satu gampang dipatahkan. Tapi kalau tambah diikat, digabungkan, ya, lalu menjadi sapu, dia punya kekuatan dan tidak mudah untuk dipatahkan dan bisa membersihkan sampah, bukan? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran hidup yang senantiasa berpadanan dengan Injil Kristus, menyangkut kesatuan sebagai tubuh Kristus, kesatuan orang percaya. Bapa dan aku adalah satu, itulah kata Kristus. Bapa dan Kristus adalah satu. Kristus dan jemaatnya dan gerejanya adalah satu. Kita satu di dalam Kristus sebagai orang percaya. Hal berikutnya tentang hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, ya, adalah hidup yang senantiasa, ya, rela berjuang. Ini salah satu kisah yang sangat menarik sekali dari seorang bernama Damen, ya. Dia seorang Belgia. Dia seorang dari Belgia. Pada umur 24 tahun dia memiliki satu panggilan yang kuat untuk pergi melayani orang-orang yang kena kusta
di daerah Kalawao, khusus di Hawaii. Ada satu daerah Kalawao, dan setiap orang yang kena kusta dibawa ke sana, dikumpulkan di sana. Dan mereka sangat terpisah dari orang lain, ya. Mereka sangat jauh dan terisolir dari orang lain. Tidak ada masa depan bagi mereka. Tidak ada harapan bagi mereka. Ketika Damian menjawab satu panggilan untuk melayani orang kusta, tentu ada resiko. Dan bahkan kematian pun mengancam dia pada akhirnya. Memang dia mati oleh karena kusta. Dia melayani orang yang kusta. Oleh sebab itu bicara tentang hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, maka hidup rela menderita karena Kristus. Hidup yang rela menderita karena Kristus. Itulah gambaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, Paulus kata, tapi juga dikaruniakan untuk menderita. Penderitaan sebagai satu kehormatan. Penderitaan karena kebenaran sebagai satu anugerah yang Allah berikan. Anugerah yang Allah berikan, anugerah Allah yang senantiasa percayakan kepada orang yang layak. Mereka yang layak adalah mereka yang mengikuti dia. Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Itulah gambaran kesepadanan dengan Injil Kristus. Sebagaimana Kristus telah menderita, maka demikianlah juga para muridnya mengalami penderitaan. Kalau Kristus menderita untuk menanggung dosa umat manusia, Kristus menderita, dia berkorban bagi saya dan saudara. Bagaimana dengan hidup kita? Seringkali kita mungkin berpikir bahwa kamu hidupmu tidak berpadanan dengan Injil Kristus, tidak sesuai dengan Injil Kristus. Buktinya kamu menderita terus. Buktinya kamu sakit-sakit terus. Buktinya kamu mengalami perekonomian yang terpuruk terus, menderita gitu ya. Itulah judgment terhadap orang-orang, seorang terhadap yang lain. Padahal kalau kita memperhatikan apa yang Alkitab sampaikan, bagaimana orang-orang yang seperti janda miskin, mereka begitu beriman, setia. Mereka menderita. Para rasul menderita penganiayaan dan bahkan Paulus sendiri pun mengalami satu penderitaan. Ketika menjadi seorang rasul mengikut Kristus. Yang sebelumnya dia menjadi seorang penganiaya. Namun ketika dia menjadi rasul, dia adalah seorang yang teraniaya. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus maka memiliki satu ketekunan dan keberanian. Dikatakan dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Maka bicara tentang hidup berpadanan dengan Injil Kristus adalah bicara tentang ketekunan di dalam satu penderitaan. Keberanian menghadapi lawan. Lawan di dalam konteks kitab Filipi ini adalah barangkali pertama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang menentang ajaran Paulus. Yang tidak menyukai ajaran Paulus, lalu itu juga yang menentang atau menganiaya orang-orang percaya di Filipi ketika Paulus sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Orang-orang yang menentang atau orang-orang yang menjadi lawan dari jemaat Tuhan di Filipi adalah orang-orang yang kemudian barangkali dari kekaisaran Romawi, tentara Romawi yang begitu tidak menyukai mereka, yang tidak menyukai kehidupan pengajaran Paulus juga. Orang-orang Yahudi yang menuntut supaya orang-orang bukan Yahudi yang mengikut orang Yahudi lalu mereka menjadi orang Kristen dan tetap harus mempertahankan sunat mereka. Oleh sebab itu Paulus harus mengingatkan mereka, maka hidup berpadanan dengan Injil Kristus adalah bagaimana mereka tetap harus berjuang dengan satu keberanian tanpa mengenal takut. Jangan takut untuk menghadapi musuh Injil. Hadapi. Itulah dorongan Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi. Dan hal berikutnya, bagaimana hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah bukan saja hanya memiliki keberanian
bukan hanya bicara tentang bagaimana rela menderita, tetapi hidup berpadanan dengan Injil Kristus juga memiliki rasa empati atas apa yang orang lain derita, atas apa orang yang lain rasakan. Paulus dalam ayat yang ke-30 juga memberitakan kepada kita bagian ini. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Paulus merasakan bagaimana mereka menderita. Oleh sebab itu Paulus memberitahukan, kamu mendengar atau kamu pernah melihat penderitaanku dan kamu mendengar bagaimana aku pun sekarang sedang menderita. Aku tahu, aku merasakan bagaimana penderitaan, penganiayaan, kesulitan yang saat ini kamu alami. Oleh sebab itu bicara berpadanan, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Maka mampukah kita merasakan kesulitan orang lain yang ada di sekitar kita? Kalau suami hidup berpadanan dengan Injil Kristus, apakah suami mampu merasakan bagaimana kehidupan seorang istri ketika dia sakit? Kehidupan seorang anak, kehidupan orang tua. Bagaimana sebagai anggota jemaat, seorang akan yang lain, apakah mampu merasakan satu perasaan kesulitan, penderitaan yang dialami oleh sesama anggota, sesama tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikian, bagaimana hidup kita seharusnya terus berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apa? Supaya hidup kita hidup yang layak di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya hidup kita hidup menjadi berharga bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan hidup layak, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dengan hidup berpadanan dengan Injil Kristus, maka disitulah nilai hidup seorang Kristen. Nilai hidup seorang pengikut Kristus. Ketika hidup mereka mampu berpadanan dengan Injil Kristus. Memiliki cinta kasih, merasakan empati, merasakan kesulitan, kesukaran, penderitaan. Yang sampai pikir, oh itu penderitaanmu, kesulitanmu ya ada kesulitanmu gitu ya. Masa bodoh gitu. Tidak. Karena itu ketika kita melihat bagaimana ketika jemaat di Yerusalem mengalami kesulitan, Paulus yang mendorong jemaat-jemaat lokal yang dia layani untuk mengumpulkan dana, memberikan sumbangan kepada jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem yang pada waktu itu sedang menderita. Tentu saja bukan untuk kepentingan diri. Banyak orang sekarang barangkali ada kesusahan orang lain, dimanfaatkan untuk mengumpulkan dana bagi diri, mengumpulkan pundi-pundi memperkaya diri misalnya ya. Atas nama, wah kita tolong sesama kita tolong orang yang sedang menderita. Padahal bukan menolong. Ya, tetapi untuk memperkaya diri. Karena itu Paulus mengingatkan kepada saya dan saudara juga yang hidup di kekinian. Supaya apa? Hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Sekalipun situasi yang kau hadapi sulit. Tetaplah berharap, bergantung, bersandar, berserah kepada Dia. Ingat, hidup berpadanan dengan Injil Kristus bukan diukur dari bagaimana saya melayani, tampil memberitakan firman, bukan. Tapi bagaimana kehidupan keseharian saya dan saudara, kehidupan keseharian kita. Kita di kantor, kita di sekolah kita, di kampus, studi, di pergaulan, kita di keluarga, kita di bisnis bagaimana. Disitulah kita memberikan kepada dunia berita tentang Kristus yang mengasihi kita. Lewat kesaksian hidup, keteladanan hidup, surat yang bisa dibaca, yang hidup dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang, kami mengucap syukur kepadamu. Pada Minggu Kudus hari ini kami kembali diingatkan oleh Tuhan. Bagaimana kami hidup sebagai orang percaya. Seringkali kami terjebak dengan kehidupan rutinitas keagamaan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau kiranya terus memurnikan kami.
menyadar ingatkan kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada minggu hari ini. Supaya hidup kami tetap sesuai dengan panggilan kami sebagai orang percaya. Sekalipun kami hidup di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa, dunia yang sudah rusak, dunia yang sudah hancur. Namun kami memiliki satu tanggung jawab hidup di hadapan Allah untuk hidup benar, hidup bertanggung jawab sesuai dengan Injil yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih kesempatan Minggu Kudus hari ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa pengasihan Allah untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan menolong memberkati mereka dengan bertambahnya usia, hikmat, pengertian bijaksana, kecintaan mereka, pengenalan mereka akan Tuhan terus semakin mendalam. Kami berdoa untuk setiap mereka yang bergumul dengan pendidikan anak-anak. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa memimpin, menolong, memberkati mereka yang bergumul dengan pasangan hidup. Oh Tuhan, Engkau yang senantiasa memimpin mereka, memimpin hati mereka, memimpin pikiran mereka untuk memilih, menentukan pasangan hidup mereka seturut dengan belas kasihan Tuhan bagi mereka. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan juga yang senantiasa menolong mereka untuk boleh mendapatkan satu pekerjaan yang menyukakan hati Allah, yang memuliakan nama Tuhan. Kami bergumul menyerahkan ke dalam tangan kuasa Allah, secara khusus untuk saudari Jili dalam proses pemulihan, tindakan kesehatan, tindakan paramedis untuk pengobatan. Biarlah Tuhan juga campur tangan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Mohon belas kasihan Tuhan juga seturut dengan kehendak-Mu. Engkau kiranya memberikan anugerah bagi mereka, kekuatan, kesehatan, seturut dengan cinta kasih Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk pergumulan keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak. Oh Tuhan, Engkau yang memberkati semua, supaya mereka juga dalam pemeliharaan Tuhan, dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati pergumulan, pertumbuhan iman setiap jemaat-Mu. Tuhan juga campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus menyerahkan ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan, untuk pelayanan gereja-Mu, untuk para pengurus, untuk semua yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada. Tuhan, Engkau yang senantiasa memimpin, memberkati semua ya Bapa. Berkati juga pelayanan Yayasan Mika dan Yayasan Pama. Tuhan juga yang campur tangan memberkati seluruh keperluan seluruh pengurus dan setiap program pelaksanaan pelayanan yang dikerjakan. Tuhan campur tangan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami yang saat ini juga masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin bangsa ini. Secara khusus pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para petinggi bangsa ini. Hikmat bijaksana Tuhan kiranya turun dan menyertai atas mereka, memimpin mereka. Tuhan memberkati para pejuang yang berada di garis terdepan untuk memberantas pandemi COVID-19 ini. Oh Tuhan, Engkau memperhatikan mereka. Kami berdoa kepadamu untuk pelaksanaan vaksinasi juga, supaya semua boleh berjalan juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan, secara khusus kami umat-Mu di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan campur tangan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan 10 perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat,
dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui informasi yang tertera pada layar monitor, dan ayat pengantar persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu akan mengiringi persembahan kita. bersatu dalam doa. Bapa kami bertata dalam sorga, kami ucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu yang hidup. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kasih ini ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami terlebih dahulu. Berapapun yang kami berikan, ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini, di mana Tuhan telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti surga, dan berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan juga ampunilah kami pada hari ini, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, dan selama-lamanya. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan menerima petunjuk hidup baru yang diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5. Kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan memberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Dan biarlah kita boleh menjadi orang yang bersinar dimanapun kita berada di dalam kehidupan kita, menjadi saksi Kristus. Yesus menginginkan Anda untuk bersinar bagi Dia. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada Minggu Kudus hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segala rangkaian ibadah yang boleh kami lakukan. Segala pujian, kebenaran firman-Mu, segala doa yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kiranya semuanya untuk puji hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada Minggu Kudus hari ini telah selesai. Dan firman telah disampaikan kepadamu. Teruslah untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dimanapun Tuhan hadirkan engkau. Engkau tidak sendiri. Ia menyertaimu. Kini angkatlah hati dan arahkanlah kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan dan pengajaran dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara sekalian. Dari sekarang sampai kesudahan zaman, Tuhan datang kembali, menemukan kita hidup sebagai umat-Nya yang memiliki hidup berpadanan dengan Injil-Nya. Amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan duduk, ibadah kita selesai. Pada kesempatan Minggu Kudus hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi ibadah kita. Sekarang kita menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia berikut ini. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Esther, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu. Persekutuan Oikumene hari Rabu pukul 12.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Jebakan Utang yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Antioquia Ladies Fellowship hari Kamis pukul 11.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Seni Menghadapi Kesulitan yang akan disampaikan oleh Ibu Juanifa Sidarta. Pendalaman Alkitab hari Jumat pukul 19.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom membahas Kisah Para Rasul pasal 25 yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Antioquia Youth Fellowship hari Sabtu pukul 16.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Talenta dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Johannes Sasiang. Sekolah Minggu akan dilaksanakan secara online via Zoom pukul 9.00 yang akan dilayani oleh tim guru sekolah minggu Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara live streaming di YouTube channel Gereja Reformasi Indonesia pukul 10.00 dan akan relive di YouTube pukul 17.00 dengan tema Kemenangan Yesus Kristus yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Info lain yang perlu Anda ketahui. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Demikianlah warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Terima kasih untuk seluruh pengurus, pelayan yang boleh melayani Tuhan pada hari ini dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah dari tempat masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya menolong, memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan. Juga bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali di minggu ini bergabung bersama kami dalam ibadah live streaming Gereja Reformasi Indonesia. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan terus bisa bersama dengan kami di dalam ibadah live streaming. Akhirnya ibadah kita pada hari ini selesai dan tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, patuhi segala peraturan pemerintah dalam pemberantasan COVID-19 ini. Bila Tuhan menolong kita, Tuhan berkati kita.